Jujur saja, Lele ini anak siapa sebenarnya? tak tahu malu. Aku menikahimu dulu karena kau bilang hamil anakku. Ayahku tewas jatuh dari bangunan demi kumpulkan mas kawin. Bukan urusanku. Lagi pula, dulu kau tidak punya uang. Mas kawin 10 juta saja dibuat ribut. Aku tidak ada waktu untuk berdebat. Ibu sedang sakit. Cepat kembalikan tabunganku. Tabunganmu sudah tak ada. Semua uangmu sudah kugunakan untuk investasi. Dika, kembalikan uangnya. Begini, Bang Jian, tolong ambil ini. Cincang dia, buang ke got. Nanti juga bisa klaim asuransi. Tadi malam preman ganas sekali. Apa ini? Terbang terus? Apa yang terjadi? Aku menikah pada tahun 2006. Ini Kahiyang. Terlahir kembali. Kenapa diam saja? Terlalu senang menikahiku. Ada-ada saja merusak hari pernikahan yang bahagia ini. Ini malah jadi hari kematianku. Juan, jangan bicara sembarangan. Oh, baik-baik saja. Ling Xiang, kau gila? Aku sakit, bukan gila. Aku buta menikahi wanita berbisa sepertimu. Sepertinya kamu tidak ingin menikah. Terserah kamu saja. Kembalikan mas kawin 100.000-ku. Ling Xiang, kenapa? Katanya kau cinta Kak Juan? Oh, sekarang aku paham. Jadi sudah selingkuh ya? Jangan berbelit-belit, kembalikan uangku. Sudah jadi milikku, jangan harap dikembalikan. Tak mau bayar. Aku akan laporkan ke polisi. Silakan saja. Polisi tidak urus mas kawin. Kembalikan sekarang. Tak ada uang, lebih baik mati. Bagaimana ini? Tidak ada yang beres. Uangnya sudah habis aku investasikan. Pasti dijudikan Hao Jian. Jangan buat fitnah. Peringatan terakhir, bayar atau tidak. Tak ada uang sama dengan kubunuh. Bunuh pun tak ada uang. Guling, rumahmu sedang diganggu orang. Dasar hari sial. Aku kasih tahu kamu nih. Aku ikut kena imbas. Ling Xiang Edan. Main licik sendiri, iya? Ring, aduh. Mengge, aku lagi bad mood hari ini. Maaf ya, pernikahan anak kami batal. Rumah ini tak jadi dijual. Aku tak peduli nikah atau cerai. Bukan anakku, cepat keluar. Tolonglah ya. Kami bakal gelandangan. Keluar sekarang, atau aku bikin kalian menyesal. Aku bantu pindah. Rumahnya tak jadi dijual. Tunggu dulu uangnya dikembalikan. Nggak boleh semaunya. Sekarang bayar 500.000. 500.000. Kami cuma terima 50.000. Nanak tua. Tidak tahu apa itu bunga pinjaman. Aku jelaskan. Sudah setuju 50.000, jangan main rentenir. Wah, sampai berani-beraninya kau. Berani ancam aku. Kakak, hancurkan semuanya. Coba sentuh. Coba sentuh. Aku sudah telepon polisi. Menurut info, minggu lalu kamu baru saja bebas. Berani mengancamku. Kita cari jalan tengah, nak. Kita saling mengalah. Beri waktu lebih, aku bayar bunga 100%. 3 hari bayar 100.000. Mending merampok. Maksimal 60.000, tidak bisa ditawar. Bung, hancurkan semua, aku tanggung. Coba sentuh. Kita bisa masuk penjara bersama. Tapi ku beritahu, masuk lagi setelah bebas berarti hukuman berat. Pikir matang. Kalau begitu, 60.000 tak cukup. Beri 70.000 dalam seminggu. Baik, seminggu lagi bawakan 70.000. 1 sen kurang, kaki patah. Akan kulihat caramu dapatkan 70.000 itu. Ayo kita pergi. Selesai, Bu. Hanya bikin onar. Cuma gertakan.
Apa yang kau lakukan di pernikahan? Ayah, percayalah. Jangan ke proyek lagi. Kalau tidak, bagaimana utang ini lunas? Sudah. Semua berlalu. Semua akan baik. Lagi ngapain? Ini apa? Wangi banget. Ini bubble tea. Bubble tea ya? Nemuan cara cari duit. Banyak cara cari duit. Misal beli lotre, gak hafal nomornya. Taruhan bola bisa, tapi waktunya gak pas. Barang antik juga bisa. Gak ada pengalaman. Aku coba beberapa jajanan. Coba manfaatkan waktu. Dipasarkan. Ngomong apaan? Nggak nyambung. Aku belum pernah lihat. Kamu memang belum lihat. Ini jajanan luar. Di sini nggak ada. Baru potong. Iya dong. Ini era subkultur 2006 tahu. Zaman dulu. Aku punya ide nih. Fang, Pak Kepala Desa punya komputer. Ada, tapi buat apa? Mau buat desainnya? Nakalin anak-anak komunitas aneh itu. Kamu bisa desain. Aku gak tahu. Banyak yang gak kamu tahu. Kak Ling Siang, soal perceraianmu. Baik-baik. Sudah beres. Aku mau memulai hidup baru. Di mana? Bubble tea dua hitian buka. Bang pesan 2 bubble tea buat pacar. Ini apa sih? Ini minuman paling hit sekarang. Aku belum dengar. Tentu saja belum, ini satu-satunya di kota kita. Tapi di kota besar sangat populer. Lihat foto ini, sangat trendy. Aku mau coba 2 gelas. Oke deh. 2 susu teh, tunggu sebentar. Gaya SMTK populer karena anak muda suka ikut-ikutan. Kita manfaatkan saja ini. Ini benda apaan sih? Kenapa laris manis? Aku juga mau satu. Ini namanya susu teh, silakan cicip. Wajahmu familiar, pernah ketemu. Memang enak. Di depan bioskop banyak pengunjung. Perhatikan keamanan makanan. Tenang saja. Ini ada berapa rasa? Hari pertama langsung untung banyak, habis terjual. Aku juga tidak menyangka. Tapi, hari ini Premier Sunrise Love khawatir nanti tidak segini lagi. Rumah ini tidak terselamatkan. Tapi kalau ada dana besar masuk, pasti bisa. Tapi di mana cari dananya? Ayahku kecelakaan hari ini dulu. Semoga patuhi nasihatku dan tak lokasi. Ayo cepat packing. Buru-buru amat sih. Sekarang jam 4 pagi, pulang butuh 2 jam. Cepetan, ada urusan darurat. Wah, jualan kaki 5. Wah, jualan kaki 5. Jualan apaan ini sih? Betul. Sudah kuduga kalian selingkuh. Fang, kamu tidak tahu malu. Tengah malam masih keluyuran dengan pria. Juan, Hao Jian, dengar baik. Urusan kita belum selesai. Hari ini aku buru-buru. Cepat minggir. Kamu benar-benar berani. Ku dengar batal, awalnya tak percaya. Tapi ternyata benar. Anak kecil. Berani juga. Kakak Jian, jangan buang waktu. Dialah yang membuatku jadi bahan tertawaan di pernikahan. Cepat habisi dia untukku. Santai saja, buru-buru tak seru. Serahkan semua uang yang kau dapat hari ini. Lalu sujud 3 kali, baru aku pertimbangkan untuk melepaskanmu. Ini peringatan terakhir. Bedwe, tidak tahu diri ya? Kalian berdua, maju. Lihat siapa nekat. Dasar kalian sampah, aku tanda bintang tanda. Kak Jian, ku beritahu.
Kalian sendiri dalam bahaya besar. Jangan ikut campur. Peringatan saja. Hati-hati saat menyeberang nanti. Jika selamat dari ini, jangan ikut ujian lagi. Mo, ayahku mana? Ayah mau pergi ke lokasi proyek. Apa? Sudah kularang ke lokasi konstruksi. Kenapa tetap pergi? Nasihatku tak didengar. Apakah takdir tetap tak berubah meski aku hidup kembali? Sudah kubilang jangan datang ke sini. Masih saja datang, utang pernikahanmu saja sudah menumpuk. Kalau aku tak datang, Siapa yang membereskan? Percayalah padaku, aku bukan diriku yang dulu. Aku bisa atasi ini. ancaman takkan datang ke keluarga kita. Kebetulan, bantu aku sebentar. Bantu apa? Perancah ini saja bermasalah. Waduh, benar juga. Halo. Baik, Pak Manajer. Segera ke kantor Anda. Jangan pergi jauh, sudah tahu kok. Tak ada izin cuti berarti bolos. Gajimu dipotong. Potong setengah bulan masih murah. Di tempat lain, kau sudah dipecat. Aku tak pernah izin cuti. Anakku menikah, minta izin setengah hari pun tak boleh. Anakmu menikah. Kau menikah pun mungkin kutolak, kecuali kau meninggal. Kecuali meninggal, kau bicara apa? Cuti karyawan itu wajar. Potong gaji segitu. Keterlaluan. Dasar tolol. Kau siapa sih? Anak saya. Oh, si sampah yang gagal nikah. Dasar sama kayak kau. Jangan macam-macam. Gaji tetap dipotong. Kerja atau pergi saja. Gaji setengah tahun ini hilang semua. Pak, jangan begitu. Proyek sampah, gaji saja belum dibayar. Perancahnya bermasalah. Berhenti saja, ayah, kita... Diam di situ. Perancah kami sudah sesuai aturan, jangan asal menuduh. Aku laporkan kau untuk fitnah. Kau tahu sendiri ini bermasalah. Kau sedang main-main dengan nyawa karyawan. Berani ancam aku bikin kau hilang. Ancamanmu sia-sia. Kau yang tanggung sendiri risikonya. Kau tahu aku siapa? Aku adik ipar direktur. Siapa yang berani? Bagaimana? Takut ya? Tiap tembakan pasti. Dulu berita bilang ipar direktur terima suap ganti perancah jelek sampai kecelakaan. Jadi, ini ketemu dalangnya. Pak Manajer, tenang saja. Anakku cuma bicara asal. Cepat minta maaf. Mana asal? Ayah, minta maaf apa? Urusan main-main dengan nyawa orang. Nanti aku laporkan kau. Berani kau lapor? Kau tak akan keluar dari sini. Kau ipar direktur sok jagoan. Aduh nak. Berani pukul aku. Tak punya uang. Fitnah dan penganiayaan. Ku buat kau masuk penjara. Pakai perancah jelek, abaikan nyawa karyawan. Kau masuk penjara. Siapa bilang perancahku bermasalah? Kamu lagi. Bos Hao, kenapa baru datang? Dia pukul aku dan ngomong. Bilang perancah kita jelek. Hajar dia. Pantas aja kaburnya cepet banget. Rupanya sini cari gara-gara. Jadi pemasoknya kamu. Harusnya lebih pukul. Habisi penjahat. Kita berdoa. Ditambah si tua bangka. Bisa apa? Manager, kami pergi. Gajiku tidak usah. Tua bangka minggir. Berani pukul bapakku? Ajar! Dia ngomong apa? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Dengar nih. Nanti. Jaga mulutmu. Lagi ngapain? Kenapa ribut di lokasi konstruksi? Mas, dia mencuri di lokasi kerja kami. Aku yang nemuin. Segera usir dia. Direktur. Perancah kalian bermasalah. Stop proyeknya. Perbaiki sekarang. Jangan ngaco. Nggak ada apa-apa. Perancah mana? Mas, jangan percaya dia. Dia bukan karyawan cari masalah. Dia tidak waras. Segera usir saja. Direktur, aku anak karyawan sini. Perancahnya rusak. Stop sekarang atau celaka. Ini bukan perancah yang saya pesan dulu. Bukan.
Sudah diganti. Sekarang kualitas jelek demi duit. Ini supplier baru. Ini kualitas jelek. Perancah kami yang terbaik di industri. Pemasok barunya sudah diperiksa. Lokasinya layak. Kenapa ganti pemasok? Sudah diperiksa, Bang. Pak Direktur, perancah baru ini ada masalah. Semuanya diam. Kalau tidak ingin dipecat. Bos, lihat di lokasi. Barang yang saya sediakan pasti berkualitas. Dia sengaja menjatuhkan saya. Orang ini iri harta. Tidak perlu banyak bicara lagi. Mari kita pergi ke lokasi. Masih mau beralasan? Ini gagal standar. Bisa bahaya. Dan saya salah. Pikirkan keluarga kami. Maafkan saya. Tunggu dulu. Kamu jadi manajer hanya karena kakakmu. Kau sendiri tidak punya kualifikasi sama sekali. Ganti pemasok sekarang. Aku bisa cari pemasok baru. Beraninya kau? Beraninya kau? Ya, pemasok tetap. Tapi ganti semua produk cacatmu dengan yang layak. Itu bisa diatur. Tapi harga produk baru mahal. Tak ada sepeser pun uangnya. Sudah beruntung kau tidak dipenjara. Pak Direktur, biaya produksi ini sangat tinggi. Dan manajer ini juga menerima sejumlah uang dari saya. Mau aku tanggung sendiri kerugian ini? Kamu harus siap menghadapi polisi. Tunggu. Aku akan bayar. Nanti aku lunasi utangmu, Ling Xiang. Mengge. Mengge. Maafkan saya, Kak. Mohon maaf. Ganti perancah itu hari ini. Terakhir kali. Direktur, kapan gaji kami dibayar? Sudah lebih dari setahun. Bukankah sudah kualokasikan dana gaji? Ada apa ini? Dia tanya. Kakak ipar, aku hanya mau simpan uang di bank dapat bunga. Dapat bunga. Kau sangat berani. Aku beritahu, kalau bukan karena kau adik iparku, sudah lama aku pecat kau. Masih mau jadi manajer? Cepat pergi. Maafkan saya semua. Hari ini aku tidak tahu hal ini terjadi. Gaji kalian hari ini kujamin akan dibayar. Baik, terima kasih Direktur. Tenang saja, kerja kembali. Direktur lanjut bekerja, kami pulang. Baiklah. Nah, tunggu sebentar. Tidak bisa bicara baik buat jengkel. Hari ini terima kasih. Bantu atasi risiko keamanan. Jadi apapun itu, aku harus balas budi. Apa yang kau inginkan? Kaki ini agak sakit. Tapi nggak parah. Saya butuh pinjaman darurat 100.000. Kamu ini terlalu sungkan, bukan hanya meminjam. Saya bersedia memberimu 100.000. Kamu tertarik untuk bekerja di perusahaan saya? Perusahaan proyek. Bagaimana kalau beli sebuah gedung? Here. Bercanda, saya juga miskin. Duh, miskin banget. Beli 2 properti sebelum harga melonjak gila-gilaan. Bisa kaya. Datang. Tepat waktu. Benar. Sobat. Here. Ini uangnya. Katanya baru kaya. Masa? Minta ampun ke bos kali. Hari ini gagal bayar, hukumannya lebih berat dari penyitaan rumah. Saya datang untuk bayar. 70.000 tepat. Hitunglah. Wah, hebat juga. Ayo ke atas main kartu. Coba sekali. Beri kwitansi. Buatkan kwitansinya. Buat kwitansi. Siap, Bang. Ferran. Cepat sekali dapat uang segini. Sebenarnya ini dari mana? Ya kasih tahu juga dong. Kalau ada duit. Bagi-bagi. Gak ada yang spesial. Usaha kecil.
Jualan makanan pakai gerobak kecil. Samilan. Fang, aku ada duit beberapa puluh ribu, cariin penjual besi tua ya. Besi tua kan murah. Buat apa beli? Sekarang murah, nanti bisa laku. Oke, Kak Ling siang. Aku ikutin aja. Teh susu perutnya enak. Makasih, sampai jumpa. Datang lagi ya. Datang lagi ya. Promosi berjalan lancar, tunggu mereka terbiasa. Kita bisa untung lebih. Bisa minta bubble tea? Oke, tunggu sebentar ya. Oh, Aku baru ingat. Ini kepala asosiasi dagang, Pak Lee. Yang beli bubble tea di bioskop. Hai, ini produk baru kami, bubble tea. Silakan dicoba gratis. Kamu toh. Aku sengaja mencarimu di depan bioskop. Tak disangka ketemu di sini. Ini kartu namaku. Aku dari Asosiasi Industri Kota. Sedang ada dukungan penuh untuk merek lokal. Kalau tertarik, bisa ajukan aplikasi. Kami sediakan toko dengan harga sewa murah, ditambah lagi promosi yang gratis ini. Wah, bagus sekali. Terima kasih, Pak. Ini teh tarik untuk Bapak. Silakan diambil. Semangat, aku percaya. Baik, Pak. Hati-hati di jalan. Aku pergi dulu. B. Kedai teh tarik pasti sukses. Kaget aku. Kak Ling, bisnismu sukses banget. Kenapa bisa datang ke sini? Kangen ya? Aku rindu padamu. Kan aku jual rumah demi menikahimu. Ya. Aku lebih baik dari si Hina Fang Fang, kan? Karena aku dan Hao Jian. Hao Jian kan kasar. Mana bisa sainganmu? Lagi pula. Aku cuma tertipu saja. Sayang, aku sangat mencintaimu. Jadi itu benar-benar anakku. Tentu. Kau lupa apa yang terjadi malam itu saat kau mabuk? Itu terjadi malam saat kau mabuk itu. Kan kamu nggak punya duit. Harusnya aku cari orang kaya dulu untuk membesarkan anak kita. Ceritamu benar-benar hebat. Pantas jadi sutradara. Sudah beli HP baru, pasti dapat banyak uang. Semua ucapanmu tadi sudah aku rekam. Kau tak hamil anakku, cuma mau tipu uang maharku. Ternyata kau hamil anak Hao Jian, mau aku jadi korban ya? Kamu ngomong apa sih? Kamu sebenarnya mau apa? Kembalikan uangku. Kalau tak dikembalikan, entah sampai ke Hao Jian atau tidak. Ling Xiang bajingan. Ling Xiang dapat rezeki nomplok. Warung jadi toko teh. Konon sehari bisa dapat ratusan, bahkan ribuan. Dengar saja kesal. Kamu kesal, aku malah lebih kesal lagi. Ingat masalah Pranca. Pengen kubunuh dia. Soalnya bisnisnya laris. Ayo kita bikin bisnisnya berantakan. Hai Nona, teh ini untuk sendiri atau keluarga? Ada kafein, tak baik untuk hamil. Untukku dan keluargaku, bukan urusanmu. Maksud saya, jika Anda benar-benar ingin minum, saya bisa buatkan yang tanpa teh. Ini tidak baik untuk Anda dan bayi. Saya minum apa yang saya suka. Toko ini dibukakan memang untuk dibeli orang. Menganggap saya miskin, ya. Ambil. Bu, bukan maksud saya seperti itu, Bu. Bu, Anda baik-baik saja. Susu teh Anda beracun. Saya tidak enak. Cepat. Saya benci Anda. Halo. Kalian orang jahat. Membuat susu teh beracun, ingin membunuh saya dan bayi. Jangan asal bicara. Saya sudah peringatkan tidak cocok untuk ibu hamil. Kenapa malah menyalahkan kami? Kapan bilang? Tidak boleh ibu hamil berarti beracun, ya? Tidak untuk ibu hamil, bukan berarti yang lain juga. Kalian hampir membunuhku. Toko nakal. Susu teh kalian tidak layak diminum. Jangan asal ngomong. Saya bilang, daftar bahan kami sudah diverifikasi dan proses produksinya juga Sudah aku beritahu, kalau masih ribut, aku telepon polisi.
Nyawaku hampir hilang, malah mau lapor polisi. Siapa yang salah? Kamu sebenarnya mau apa sih? Masuk akal tidak? Perutku ini. Sudah, jangan ribut. Percakapan kalian tadi ku dengar. Formulanya mengandung. Kandungan kafein itu normal dalam teh. Tidak berbahaya. Aku juga dengar dia sudah mengingatkanmu. Aku juga sering minum teh susu ini barusan saja, baik-baik saja. Dasar tua bangka, urusanmu apa? Pergi sana. Ling Xiang, cepat laporkan, ku beritahu. Tunggu ya. Tunggu sebentar. Kayaknya aku udah mulai baik. Hari ini aku maafin kalian. Bayar saja. Kata apa? Fitnah. Sudah minum tapi minta uang kembali. Katakan. Siapa yang suruh? Lebih baik cepat bicara. Fitnah itu kejahatan, merugikan kamu dan anakmu. Pikir baik-baik. Sahabatku Ki Juan, aku datang menghukum pria tak setia sepertimu. Aku sudah tahu itu dia. Sifatnya tak berubah. Ambil saja. Jangan mudah percaya kabar, pergilah. Terima kasih Pak Li. Tak usah terima kasih. Tadi kau yang membantu. Lihat tuh bisnis mereka masih ramai. Sudah beberapa hari, rasanya masih aneh. Bagaimana? Karyawannya pun tidak tahu resep. Betul. Bahan teh dan susu sama, tapi rasanya tetap kurang enak. Bajingan ini dibayar, tapi tak bisa selesaikan tugas kecil. Ling Xiang si anjing ini, dia menyimpan trik licik. Ya sudah, kita buka aja dulu. Silakan. Kita buka di depan mereka. Harus curi pelanggan mereka. Baik, kalau aku gagal, jangan harap sukses dia, ayah. Kedai Duoli yang Dian buka. Yang mau teh susu otentik, datang ke sini. Kami yang paling otentik. Diskon 20% untuk semua. Kamu tak tahu malu. Kami jual teh susu, kalian tiru, bahkan nama kami. Buka toko di depan toko kami sendiri, lalu mengaku paling otentik. Fang. Buat promo. Beli satu gratis satu. Beli satu gratis satu. Dasar orang tak tahu malu. Kalau mereka memang ingin jualan rugi, biarkan saja. Soal rasa sih, kalah dari kita. Teh susu Hong Kong asli. Betul. Dan, toko teh tarikmu ramai juga ya? Tehnya. 5.000. Bukan soal uangmu, aku cicip dulu. Dan, tehmu ada yang tidak biasa. Kau sengaja ingin celakakan aku. Cari masalah lagi. Pakai bahan murahan. Dulu kau lapor soal perancahku, ini malah lebih parah. Teh pakai bahan murahan. Ini kan yang masuk ke perut orang. Kenapa ini? Kamu saja tak sanggup minum. Akan kujadikan bahan bakumu sampel uji. Ku telepon polisi. Berhenti. Berani pegang barangku. Mau tanganmu ku tembak. Jadi kau mau bandel? Ku buktikan dengan telepon ke dinas, kau takkan lama bertahan. Apa maksudmu ini? Aku coba membantumu. Bantu aku. Pegawai yang kau ambil tadi di mana? Aku jelas lihat. Diam-diam mereka tukar bahan baku. Ya, ini aja. Nggak ada aku. Jangan asal ngomong. Hao Jian, kau terus gangguin aku. Katanya mau ke dinas perdagangan. Ayo ke kantor polisi. Siapa ada waktu buat ke sana? Aku masih harus kerja. Dasar bodoh kamu ini. Ku bantu malah kau tuduh. Mampus kau. Hao Jian, jangan pergi. Ya sudah. Dauba, kamu maksud apa? Kau ini, bisnis bubble tea-nya oke. Aku mau ikut bisnis. Aku invest 10 jet. Nanti cabangmu. Seluruh keuntungan. Kita bagi. Bagi 604. Hitunganmu kacau. Di mana? Ayo pergi. Kamu sudah gila karena uang. Mending kamu rampok saja.
Saudara, aku sudah tunjukkan hormat padamu. Jangan tidak tahu dihargai. Ancam aku. Aku beritahu. Aku juga pernah mati sekali. Kalau mau bergabung, selamat datang. Tapi mau untung gratis? Tidak mungkin. Sudah kamu bicara sampai segini. Mulai hari ini, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Toko franchisemu itu tidak akan ada hari tenang lagi. Aku pelanggan tetapmu. Kedai susumu. Pesan teh susu. Aku selalu senang melayani. Mau cari masalah? Ada kamera. Aku juga siap. Boleh. Tunggu saja. Hao Jian dan Dao Ba ganggu lagi. Kau aman? Tenang. Kedai baru buka. Masalah terus datang, tapi bisnis harus tetap jalan. Biaya waralaba dan pelatihan besar. Cicilan rumahmu belum lunas. Utang 100.000 ke direktur uang. Bagaimana ini? Tenang, ada cara. Kan ada Piala Dunia. Piala Dunia? Apa hubungannya dengan ini? Piala Dunia bisa cetak uang. Setiap hari cuma nonton Piala Dunia. Emang bisa kayak gitu? Penakut. Gila keren banget. 3, 2, 1. Mantap. Italia juara. Ya ampun. Apa ini? Kok misterius banget? Barang bagus, buka aja. Kok bisa sebanyak ini? Jangan-jangan hasil ilegal. Judi bola legal. Dapat undian. Seumur hidup gak pernah lihat uang segini. Sebanyak ini berapa sih? Gak banyak, cuma 2 jutaan. Pengen tidur pakai selimut uang. Tapi pasti berat. Tetap pengen tidur di atas uang. Kak Ling. Dewa rezeki nih, kedai susumu laris banget. Ide waralabanya juga bagus. Sekarang dapat rezeki nomplok. Hebat. Simpan. Kalian kemari untuk apa? Mas, terima kasih atas nasihatmu kemarin. Kamu benar-benar peduli. Kami ingin bergabung dengan kamu. Iya mas, kami akan ikuti kamu. Jangan panggil mas, tak terima anak buah. Silakan bawa pulang ini, mas. Mas, kami benar-benar serius ingin ikut kamu. Kalau Hao Jian, kami tidak dekat dengannya. Kemarin kami dibayar oleh orang itu untuk bikin keributan. Kami berdua hanya akan patuhi kamu dan bekerja hanya untukmu. Baiklah. Aku sedang akan memulai bisnis minuman dan sedang butuh tenaga. Kalau tidak takut capek, silakan ikut serta. Kami tidak takut capek. Benarkah, kakak? Serius? Jangan senang dulu. Xiao Ma, besok cari alamat perusahaan dulu, lalu rekrut beberapa. Baik, kakak. Sudah larut, bawa pulang saja ini. Jangan, kakak. Ini penghormatan untuk kakak. Ah, ini aku. Apa saja yang dia berikan? Sudah malam, tinggal saja di sini. Malam di sini. Kamu tidur dulu. Aku tidur di uang malam ini. Ilaria. Bos Huang. Ini kontrak waralaba yang dulu. Tak perlu, sebelumnya sudah. Kutanyakan sampai jelas. Oh, nanti bayar biaya waralaba ke bagian keuangan. Baiklah. Mulai sekarang, kita satu keluarga. Pak Ling, mohon bimbingannya. Pak Ling. Pak Ling. Pak Ling. Hei. Kantormu tak pernah sepi pengunjung ya? Ada istilah Tionghoa yang tepat. Sepihak seperti toko ramai.
Betul. Tahukah kamu berapa biaya waralaba bulan ini? Coba tebak. Ini baru target kecil. Tujuan sebenarnya adalah ekspansi nasional. Hebat, Ling Xiang. Temaniku ke toko susu. Sialan. Hao Jian. Beraninya kamu datang. Sombong banget. Kamu belum dapat backingan. Seriuslah. Antrian di toko susumu sudah halangi usaha kami. Mau tanggung jawab? Sudah jelas, kan kamu menang 2 juta. Kasih uangnya ke kami, atau serahkan tokonya. Pikirkan baik-baik. Minta dikabulin. Kuil ada di sana. Salah alamat. Kamu. Jian, lihat dia. Ling Xiang, kau kan sekarang pengusaha. Here. Bayar demi kerukunan. Kamu pasti paham maksudku, kan? Lagi pula. Sekarang keluarkan puluhan juta yuan. Bukan masalah, kan? Ya, kami sudah hitung jumlah pelangganmu. Toko bubble teamu cuma dapat 4.000 yuan sehari. Lagi pula sudah ada waralaba. Hitungan jelas. Tapi penghasilanku, urusan kalian apa? Urusan kalian apa? Oh iya. Aku juga mau tagih biaya popularitas. Tak tahu diri. Kau ingin kupukul ya? Hao Jian, ini tempat siapa? Kalau di sini, aku akan hancurkan kalian. Tidak ada yang tahu. Mau kupukul. Diam dan tenang. Kau diam saja. Kamu diamlah. Dasar pecundang. Urusan apa ini buat kalian? Kak Jian, ayo pergi. Nanti kalian lihat sendiri. Aku tanda bintang. Bos, serang dia. Biarkan berkembang. Baru usir 1, datang lagi. Baru usir 1, datang lagi. Untuk apa datang? Kau ini, aku suka sifat kerasmu. Tapi kau sedang menanjak. Siapa yang tidak iri? Begini saja. Bayar uang perlindungan. Aku akan singkirkan semua pengganggu seperti tadi. Kau juga salah satu dari mereka. Aku tidak suka dengan omonganmu. Kami yang hidup di luar sana selalu mengutamakan kerukunan. Waduh. Semua orang tahu kamu kaya mendadak dalam semalam. Bisnis sangat sukses. Aku menghalau banyak orang yang iri padamu setiap hari. Benar. Aku lihat kamu juga salah satu dari yang iri itu. Aku tidak seperti mereka yang pengecut. Bayar uang perlindungan sekarang. Bayar sekarang juga. Mari kita bicarakan baik-baik. Tidak akan bayar selamanya. Tidak akan kuberi 1 sen pun. Jangan salahkan aku. Kawan-kawan, Hancurkan. Hancurkan semuanya, haha. Berhenti semua. Siapa? Kak, kamu baik. Baik. Pak Polisi, Mereka pemeras dan merusak properti umum, bawa mereka. Hei Tuan Ling, Jangan fitnah aku. Pak Polisi jangan percaya. Ada kamera. Kau jebak aku. Semua diam, ikut saya ke kantor. Pak, tunggu. Kak, ada bos yang ingin membuang banyak limbah besi. Benar. Habis laporan saya cari kamu. Sial. Hei bos, berapa harga besi tua ini? Ini limbah produksi, kamu tetap ingin beli. Langsung angkut saja, saya bingung mau buang. Baiklah,
Tiap minggu dijemput rutin. Untungnya juga pasti dapat. Untung. Uang receh tak saya hiraukan. Jangan bodoh. Lakukan saja, asal jangan ganggu pabrik saya. Tapi prosedur tetap harus diikuti. Tidak perlu prosedur, urus dengan sekretaris saya. Kakak memang hebat. Kami tak salah pilih pemimpin, kakak bisa menang lot terbesar. Masih mikirin untung kecil ini? Siapa yang tolak uang? Ayah. Kakak kini sukses. Biarkan semua lihat. Saya semakin kagum. Wah, ternyata jalan kita sempit juga bertemu denganmu. Lagi cari masalah? Jangan cari masalah. Uang susah payahmu bisa habis karena ulahmu. Tak perlu kau urusi. Mas kawin puluhan ribuku. Kapan dikembalikan? Kapan mas kawin saya dikembalikan? Sudah lama menunggumu. Saya tak ingin ribut lagi soal ini. Kak Ling, aku ingin lunasi utangmu. Tapi aku bangkrut, bahkan untuk makan pun susah. Atau tubuhku saja. Berapa hargamu? Maksudmu apa? Dulu kau menginginkanku, tapi tak dapat. Aku dulu dungu. Karena si Fang-Fang Jalang itu kau berubah. Hentikan omong kosongmu. Lunasi utangmu. Atau masuk dan angkut rongsokan besi ini. Bawa semuanya ke gudang, saat itu juga utang mas kawinmu selesai. Rongsakan, aku ogah, kotor dan capek. Tidak pindah juga oke. Bayar utang atau saya ambil paksa barang berhargamu. Jangan! Aku pindahkan. Bagaimana? Ciao, siapkan mobil. Awasi sampai semua pindah hari ini. Kijuan, ayo. Cepetan. Dasar Ling Siang. Sekarang kaya raya. Langsung besar kepala. Dia dulu tak layak jadi pesuruhku. Buruan banget bawa aku keluar cuma buat makan. Restoran semewah ini, lebih baik kita jangan masuk, cari tempat lain saja. Takut aku tidak mampu. Bukan. Aku tahu kamu mampu. Tapi aku biasa hidup hemat. Uang itu untuk dibelanjakan, bukan untuk disimpan sampai mati. Jangan ngawur. Ini tempat berbiaya tinggi. Kita kan datang untuk menikmati. Ini tempat berbiaya tinggi, bukan untuk sembarang orang. Minimal pengeluaran per orang 5.000. 5.000? 2 orang 10.000. Jangan. Kamu tidak tahu apa-apa. Lebih baik pulang saja. Nanti kalau tidak bisa bayar, malah buat keributan di sini. Kamu hanya seorang pelayan, kok sombong? Kami tetap makan di sini hari ini, ada masalah. Apakah ini cukup? Tabungan habis sekali makan. Lebih baik kau tahan saja dan pulang. Jangan meremehkan orang. Hari ini aku mau makan di sini. Aku mau makan enak. Kalau begitu, aku antar ke ruang VIP. Biayanya double. Semoga nanti masih berani. Kamu berani makan tanpa bayar? Kumohon, biarkan aku temani ibuku makan di sini. Waktunya sedikit, hanya ingin makan di sini. Aku pelanggan setia. Kau kira ini tempat amal? Ini bukan tempat sembarangan. Tak mampu bayar, tapi sok jago. Hari ini dapat pelanggan apa saja? Aku yang traktir. Kau traktir. Kau kenal dia? Dia bos besar mal-mal nasional. Dalam setahun, semua mal di kota ini miliknya. Restoranmu yang jatuh duluan. Aku jijik melihat kalian merundung orang. Tuan, keberatan duduk bersama kami. Bolehkah ibu saya ada di luar? Tentu, terima kasih. Ayo. Mau traktir, mampu bayar. Duit 20.000-mu cuma cukup untuk 2 orang.
sok jadi pahlawan. Harus punya uang cukup baru bisa sok jagoan. Anda manajer, ya? Kualitas pelayan Anda begini. Di kartu saya ada 3 jutaan. Masa tidak cukup buat makan di sini? Pelayanmu itu bikin jijik, kayak makan lalat. Mohon maaf. Saya segera pindahkan. Manajer, dia bilang 3 jutaan ya, 3 jutaan. Aku juga bisa bilang punya 10 jutaan. Pak Bos, bolehkah saya cek sisa saldo? Tidak masalah. Tapi saya tidak ingin bertemu dia lagi. Permisi Pak Bos, saldo kartu Bapak masih ada lebih 5 juta. Sekarang dia boleh pergi? Boleh, silahkan. Maaf Pak Bos. Pak Bos, maaf. Bapak benar, saya tidak berguna. Tolong jangan sampai pecat saya. Baik. Sebagai pekerja migran hidup itu sulit. Kalau dipecat, sewa tak terbayar. Bernie, kamu tahu kamu hanya pekerja. Begini sikapmu. Kalau tidak kuhukummu, aku tidak akan rela. Halo, Mibo. Pak Bos, tolong maafkan saya. Bernie, jangan ganggu tamu. Terima kasih, Pak Lin. Ini ibuku. Kami sekeluarga dulu selalu makan di sini. Keluarga kami tak dulu lagi. Sekarang semua uangku kutujukan untuk bisnis. Bahkan ajak ibu ke sini untuk bernostalgia saja tak bisa. Pak Tong, jangan begitu. Bisa bantu Anda dan Ibu, aku senang. Terima kasih. Nanti kalau bisa kubantu, akan kulakukan sebisaku. Iya. 2. Perusahaan kami akan go public. Mau join franchise kami, ya? Bisa. Datang saja ke kantor, kita bicara langsung. Baik, aku tunggu. Paula. Hari ini, bos. Fata. Telepon franchise terus berdering. Pindah saja kantor dalam. Ramai itu seru. Seru. Senang. Dia mulai lagi. Halo. Gabung dengan perusahaan teh susu kami. Baiklah. Aku akan menunggumu. Siap. Bos Tian, jangan masak hari ini. Ayo makan di luar. Enggak. Meskipun sekarang punya uang, tetap harus hemat. Bisnis kan fluktuatif, masih panjang masa depan. Pak, uangku sudah cukup untuk seluruh hidup keluarga kita. Mau buat alas meja juga boleh. Lihat tuh, cuma bicara besar. Tak menghargai uang. Betul ayah, dia tak tahu diri. Ayah salah paham. Ini hanya gaya bicara. Tujuannya agar kalian jangan pelit. Pak Tian, Anda sudah lihat toko kami. Sudah Anda lihat di mana-mana ada toko kami. Jika Anda puas, kita bisa tanda tangan kontrak hari ini. Saya lihat informasi toko teh susu Anda. Sengaja terbang dari luar provinsi. Biaya waralaba kali ini bisa dikurangi sedikit. Pak Tian, biaya waralaba kami transparan, harga standar nasional. Tidak kurang. Sekarang semua bisa ditawar. Kok di sini harga paten? Tidak bisa. Kalau tidak, izinkan saya buka di mal Anda. Gabung mal kami harus jadi toko percontohan nasional. Bukan cuma kemampuan layanan, deposit juga lebih tinggi. Bang. Besi tua naik seperti katamu, boleh kita jual. Iya, jual saja. Kalian jual milk tea atau besi tua? Kalau tak mau kasih diskon, aku beritahu orang. Ini perusahaan penipu. Bisnis sibuk apa boleh buat? Tidak boleh. Tapi bicara lagi, Bapak Tian. Biaya waralaba tak bisa dikurangi. Tapi, staf kami bisa bantu selama 2 hari saat Anda buka usaha. Direktur Ling, beresiko jual besi itu aku. Itu punya aku. Tuan He dulu bilang tak mau. Waktu itu kau tolak. Bos kami janji bagi hasil keuntungan.
Kenapa ingkar janji? Ini milikku. Aku lakukan apa yang aku mau, kamu harus ikuti aku. Pak Ling, bisnis teh susumu bagus. Jangan monopoli besi tuaku sambil jual teh susu sambil daur ulang. Kalau pelanggan tahu, masih mau minum teh susumu. Pak Haye, perusahaan teh susu dan gudang besiku terpisah, ada yang urus. Kenapa tak boleh untung? Iya. Sudah ku bilang, kau tak dengar. Harus sampai aku pukul ya, bangsat. Mau kemana? Jangan kira aku tidak tahu masa lalumu. Tak peduli mau pukul. Dulu kami salah bergaul. Tersesat. Sekarang kami setia pada bos. Selama ini bekerja dengan tekun. Bahkan bila mundur, kami tak izinkan hina perusahaan. Jangan main drama sedih. Lainnya tak ku mau besiku. Harus ku dapat. Atau lapor polisi. Bapak Haye, ini kontrak bukti kau tak berhak alihkan besiku. Mustahil. Tak pernah tanda tangan kontrak. Bapak Haye, ku bilang harus ikut prosedur. Suruh ketemu sekretaris. Sekarang sudah lupa. Baik. Kau mulai dari jebakan. Jangan bilang begitu. Ini untuk melindungi hak hukumku. Agar tak ada. Ada yang memang suka ingkar. Hei tanda bintang, tanda bintang. Bos He, ini kontrak sah dengan tanda tangan Anda. Jika Anda bekerja sama dengan jujur, aku bisa memberimu seperti janji. 20%. Itu terlalu tinggi. Tanpa rongsok besi saya, apa yang bisa Anda jual? Mau jual apa? 40%. Sudah final. Empty. Lakukan sesuai kontrak. Atau tepati janji. Tunggu. Kamu tidak menyesal, kan? Goblok. Aku ini kerja jadi obamu, sih? Tidak mau, boleh juga. Aku ambil 20% laba kamu untuk bayar tukang bersih. Boleh. Astata. Bos, benar-benar semua ini untuk kami. Besi bekas simpanan kami sudah laku. Termasuk bisnis teh kita dan mal juga lancar. Ini berkat kalian. Ini bonus akhir tahun. Banyak sekali. Aku belum pernah lihat sebanyak ini, bos. Aku bahkan gak nyangka. Sekarang kalau bilang aku ikut bos, mereka pada iri. Nah, udah. Waralaba teh kita semakin berkembang. Mal ini aku cuma ambil profit. Aku mau mulai bisnis grosir baju secara online. Online? Apaan tuh? Ikuti saja, ayo kita mulai. Ayo coba ini. Coba sepotong, enak banget. Sayang, cobain, makan banyak. Minggir sana. Makan gak bisa bungkam mulutmu. Aku bungkusin ya. Makan ini. Gara-gara ide bodohmu, buka kedai teh. Lihat di jalan yang sama ini. Bisnis mereka laris. Aku hampir gila karena kru. Kalau Fang Fang membawa keberuntungan, berani lepas aku dan cari dia. Ide yang cemerlang. Tak mampu lawan Ling Xiang. Cewek biasa itu gampang. Penasaran rasanya cewek Ling Xiang. Iya nih, kamu kenal dia. Sudahlah. Culik Fang Fang, minta tebusan jutaan, dia pasti bayar. Pinter juga kau. Bos, coba lihat. Laporan franchise bulan ini. Omset franchise naik. Toko kita sendiri. Pendapatan bulan ini saja sudah lebih dari 1 juta. Bagus. Fang Fang mana? Mbak Fang Fang. Hari ini dia tidak masuk kerja. Kukira dia izin ke kamu. Fang Fang jarang mangkir. Sudah ditelepon? Kenapa?
Telepon tidak diangkat. Bos, jangan-jangan terjadi apa-apa. Santi, tubuhnya. Ki Juan kalah jauh daripadanya. Noh, Ling Xiang brengsek batalkan tunangan. Kalian sering bersama, pasti sudah sering tiduran. Tapi tak apa. Aku terima kamu. Aku suka sikap kerasmu. Tenang. Lebih hebat dari Ling Xiang. Pasti ku buatmu nyaman. Bajingan, jangan mendekat. Hao Jian! Ling Xiang. Aduh, hentikan Mas, hentikan. Takkan ada yang ganggu kamu lagi. Aku salah, Mas. Aku benar-benar salah. Sungguh tidak. Bantu aku dong, Xiao Zhao. Ayahku di mana? Paman Ling jatuh dari rak patah tulang parah. Kini tunggu kamar operasi keluarga tak punya. Bu perawat, saya butuh kamar rawat. Biaya berapapun saya bayar. Jangan susahkan saya hanya perawat, benar-benar tidak ada tempat. Kalau ada, pasti saya bantu. Coba cari di rumah sakit lain. Pertue, cepat. Mas, hanya rumah sakit ini yang bisa operasi. Bukan soal uang. Ini bukan masalah uang. Saya datang kerja di sini. Uang ini. Kamu tenang dulu, Mas. Ada apa-apa, Mas? Jangan begini. Paman Ling tidak terlalu parah. Sudah. Diamlah. Ayahku di mana? Cepat bawa ikut mereka. Kurang 5.000. Halo. Siap, Pak. Iya, aku paham. Permisi, Pak. Ayah, ini apa-apaan sih? Bukannya bilang untuk jaga-jaga di rumah, malah naik tangga. Ayahmu iseng bikin villa di rumah. Dia khawatir orang tidak tahu, maksa ikut sendiri. Hasilnya jatuh sangat parah. Untung tetangga cepat menolong. Bantu angkat dia. Lihat tuh kan, kalau tidak ada yang bantu, harus berterima kasih. Sudah, aku punya rencana nih. Pakai namamu buat bangun jembatan di desa. Beri nama ya. Beneran? Masa aku bohong? Jelas beneran. Tapi tunggu pabrik bajaku untung dulu. Masih bisnis baju. Bisnis rabutan bisa untung. Bukannya toko tehmu sukses. Itu merek nasional, harusnya lanjutkan. Fokus lebih baik daripada banyak usaha. Seperti kata pepatah. Iya, aku paham kok. Tenang saja. Paham apa? Dengarkan orang tuamu. Kamu saja tidak kuliah. Dasar tidak berguna. Kamu tahu apa? Kamu ngerti apa? Harta tak seimbang, pasti rugi. Paman datang menjenguk ayah atau mau bertengkar? Lihat anakmu. Sekarang bicara pada orang tua dengan nada seperti ini. Sudah kaya raya, malah meremehkan orang tua. Jangan asal bicara. Uang ini adalah hasil usaha keras Ling Xiang dari nol tanpa bantuan siapapun. Tidak bisa bicara. Jika wanita menyela, kakak, kita satu keluarga. Sama-sama untung, sama-sama rugi. Sekarang kamu sudah kaya. Apakah kamu masih ingat saudara-saudaramu? Tentu ingat. Kalau begitu, Ling Xiang memang tidak punya bakat kelola harta. Kau serahkan semua uangmu ke anakku untuk dikelola. Kalau tidak, semua akan habis. Tidak, paman kamu ini. Mikir apa? Mikir apa sih? Mukamu lebih tebal dari tembok. Kok bicara begitu? Ini semua demi kebaikanmu. Coba pikir, bagaimana kalau bangkrut? Aku cegah risikomu sejak dini, ngerti? Baiklah, kalau gitu, terima kasih, Pameran. Tapi aku harus katakan satu hal, bisnisku sudah sampai tahap ini. Harus lebih sukses, tak boleh gagal. Kalau sungguh menjenguk ayahku, silakan. Kalau tidak, pergilah. Kau usir aku. Kau kan top 10 pengusaha terbaik. Sekarang kaya, bos besar, jadi meremehkan orang kaya. Aku pergi. Lausan, ngapain? Duduklah, bodoh. Ling Xiang, kalau bisa bantu, tolong bantu paman.
Baiklah, Paman. Besok kalau sempat, mampir ke kantorku. Aku kasih Paman 3 saham. Untung pasti akhir bulan dijual. Paman pikir dewa saham. Langsung naik. Paman. Paman, aku akan jujur padamu. Aku cuma ingat 3 ini. Kesempatan cuma sekali. Lewat ya habis. Ayo deh, pernah dengar rakyat biasa berani main saham. Kamu sengaja pasang jebakan untukku. Ayah, ibu lihat. Aku ada urusan dulu, kalian lanjutkan saja. Fata, Ling Xiang, bibi-bibimu sudah bilang semua. Saham mereka naik terus, untung besar. Inikah alasan kalian memanggilku pulang? Kan sudah kubilang, kamu enggak beli. Aku mana punya uang. Ini semua gara-gara kamu pelit. Kalau kamu kasih uang ke sepupu dari dulu, pasti sudah ada modal. Paman katanya miskin. Tapi katanya sahammu ada yang terjebak. Jangan banyak bacot, kasih uang. Aku coba beli saham itu. Sekarang beli juga telat. Besok harganya bakal anjlok. Kamu ngomong apaan? Beli apa dong? Sudah kubilang cuma sekali. Aku cuma ingat ini. Nggak mungkin. Kamu cuma tahu ini naik, yang lain enggak. Kamu cuma mau kaya sendiri. Voice, keterlaluan. Wah, Tuan Tong, kamu terlalu percaya sama aku. Katanya pinjam banyak uang, terus masuk saham. Dana sudah masuk, jadi mal kita bisa dibuka di banyak kota sekaligus. Hahaha, baiklah, baiklah. Kalau begitu, aku lepaskan semuanya saja. Hahaha, oke. Ling, ganti rugi uangku. Kamu sinting apa lagi? Mau lanjut makan penjara lewat aku? Ya. Jangan omong kosong. Awalnya aku beli saham itu karena saranmu. Sekarang rugi total. Kamu kasih 10 juta, langsung aku pergi. Tunggu. Kapan aku bicara saham denganmu? Dari mana dapat 10 juta? Ini apa ini? Iya. Gagang pisau. Kira aku orang bodoh. Kamu curi-curi dengar lalu beli saham sendiri, rugi sendiri. Malah tuntut ganti rugi. Aku bukan idiot. Loh, omong kosong. Waktu bangun jalan di desamu, habis banyak uang tak masalah. Kamu ganti 1 juta itu kan cuma 1 juta aja. Dengar, bayar ganti rugi sekarang. Aku nongkrong sampai dibayar. Sialan. Lapor polisi saja. Lapor polisi. Lapor polisi, ya. Kau tidak peduli keselamatan istrimu. Sialan. Kau terus menindasku, anggap aku seperti buah lembek. 10 juta ini bahkan bisa kuberikan pada istrimu. Daripada untukmu. Aku tidak mau ulangi. Betul. Bapak Ling, kamu main kotor sama aku ya? Baiklah, berikan 1 juta. Aku pergi. Aku pergi saja. Usir dia, jangan biarkan sembarang orang masuk. Kalian berdua jangan bergerak. Dulu kalian berdua ini bawahan saya. Paham? Jadi bawahan saya. Bukan asal bicara, aku pernah bantu kamu. Bos, saya sudah beritahu Satpam. Suruh mereka jangan izinkan masuk tanpa janji. Jangan izinkan yang tanpa janji masuk. Yang membuat keributan hari ini akan masuk daftar hitam. Boleh. Oh ya. Saya tugaskan Xiao Zhao urus waralaba teh susu. Kamu ikut saya membuka jalur baru. Kamu tidak keberatan kan? Bos, mana mungkin saya keberatan. Ikut bos mengembangkan bisnis, saya sangat senang. Ada lagi. Besok siapkan pemilihan produk pakaian, ikut saya. Sebentar lagi ada reuni sekolah. Kamu sibuk dulu ya.
Rebon. Nanti. Seru banget, ya. Datang juga, kamu terlambat. Ayo, minum 3 gelas dulu. Kenapa kamu di sini? Kalau tahu kamu ada, aku nggak datang. Kenapa? Kamu batalkan pernikahan di pelaminan demi selingkuhan? Masih malu-malu? Jangan putar fakta, ini sudah bertahun-tahun. Mengutarbalikan fakta. Ling Xiang, ini sudah lama berlalu. Tapi kami harus tunjukkan perbuatanmu pada teman yang baru pulang. Ling Xiang, ini namanya tidak sopan. Jadi cuma bisnis pakaian selama ini. Aku sudah keliling luar negeri. Kamu masih stuck di kota cupu ini. Var, pendapatanmu dolar, pengalamanmu luas. Orang desa tak bisa sepertimu. Betul. Jangan bilang aku tak berbagi kesuksesanku. Ini minuman impor yang kubawa. 1 botol, $10.000. Hei Ki Juan, maukah kamu menari untuk menemani minum kami? Haha, baiklah. I was on fire for you. Where did you go? I could die for you. How could you not know? Sudah tidak kuat. Capek banget. Kenapa yang lain belum datang? Ling Xiang, minuman mahal ini tak boleh diminum gratis. Maukah kamu bersihkan sepatu? Minumanmu ini cuma bisa bohongi gadis yang belum berpengalaman. Kalau aku meremehkan. Takkan minum meski dipaksa. Remeh banget. Dasar miskin. Pura-pura suci. Lagi jaga harga diri yang menyedihkan ya. Kecuali kali ini. Kapan lagi bisa minum anggur premium? Oh? Miskin ya? Boleh. Kalau gitu hari ini, aku traktir minum ini. Ling Xiang, berani siram aku. Santai, Bang. Anggur tadi nggak terasa enaknya. Ayo, pukul aku. Aku lagi nggak enak badan. Pukul, tak layak disentuh. Dengar Ling Xiang. Kau sedang cari pabrik darurat kan? Beraninya kau. Papapu punya pabrik baju. Nah, Ku buat dia tak mau kerjasama. Lenyapkanmu dari industri. Menyesal selamanya. Kakakmu lah yang pantas menyesal. Punya adik beban sepertimu. Bernie, tunggu. Kak, tenang dulu. Jangan berkelahi. Jangan ribut. Wah, Direktur Ling. Ternyata kau juga ikut reuni di asrama. Pengecut. Mulai tidak mau diantar. Perusahaan baju murahan. Itu Bos Ling. Bos Ling punya banyak perusahaan, baju cuma cabang baru. Sudah direktur perusahaan publik. Perusahaan publik. Ki Juan, kau bohong padaku. Kak, dengar penjelasanku. Bos Ling. Ini salah paham. Salah paham. Aku mau keramas dulu. Kita bicara lain kali. Ada yang datang. Kak, dengar penjelasanku. Ah, ya. Teman-teman, di sini ada sampo. Oh iya. Kak Ling, tenang dulu. Jangan ambil pusing sama mereka. Kak Ling, aku menyesal. Beri aku kesempatan lagi. Aku sungguh mencintaimu. Potong-potong dia, buang ke got. Lalu klaim asuransinya. Dengar ya, aku tak tertarik padamu. Lihat wajahmu, mual.
Jika kau muncul lagi di hadapanku, aku tak akan segan melawanmu. Aku sedang reuni, tidak ada waktu. Tunggu, soal laporan keuangan. Tadi di grup teman-teman bilang tidak akan datang. Oke deh. Tunggu sebentar. Mari bahas hubungan kita. Minumlah anggur ini. Kita masing-masing jalani jalan hidup sendiri. Takut aku racuni, takut minumnya. Asad, jangan muncul di hadapanku lagi. Apa? Dia mau membiusku. Kau menukarnya. Aku paham kok. Kau tetap tak bisa kabur. Pada. Nakal sekali. Kak Ling ada yang lebih nakal. Sakit, Kak Ling perlahan dong. Kau masih suka jadi begini? Lebih seru lagi. Mari kita mulai. Pada. Suka melepas baju, lepas saja. Ling Xiao, kau bukan laki-laki. Ngapain lihat-lihat? Aneh. Yo, wah kebetulan. Acara pemilihan selesai cepat. Baru jam 4 pagi kok. Jangan bilang. Jam ini. Kelihatan mewah? Enggak. Ketawa aja sok. Jangan sok jago. Lihat nih. Rantai emas gede. Jam emas gede. Anjingku aja pakai ginian. Mau nanti ku bawa biar kamu lihat. Aku beneran jengkel sama sikapmu. 20. Aku penasaran belakangan ini, dari mana pede banget sih? Oh, boba. Jangan sok. Aksi bagus sebentar lagi. Cepetan. Bicaralah, mau apa ajakku ketemuan? Linsia. Simpan sikap munafikmu. Tunggu teleponnya. Cepetan. Halo. Apa? Opi, paham. Coba aku tebak-tebak dulu. Desainmu nggak ada yang lolos seleksi. Hah? Rugi besar deh. Ling Xiang minta tolong padaku. Ling Xiang minta tolong padaku. Aku mungkin kasih pesanan kalau merendah. Hao Jian, kau benar-benar curi desain kami. Aku bisa laporkan ke polisi. Polisi? Lapor sana. Baju ini sudah aku daftarkan hak ciptanya. Kau pasti rugi sendiri. Perusahaan rintisan. Pesanan besar kami. Kebanjiran pesanan. Kebanjiran. Ling Xiang. Kali ini gigit jari saja, kali ini gigit jari saja kau. Lihat aku hitung uang. Dengar ya, jangan macam-macam. Ku telepon sedikit saja. Langsung kau bangkrut. Ling Xiang. Sok jadi siapa? Telepon-teleponan bikin aku bangkrut.
Jangan-jangan kau kira masih jualan teh? Sok jadi raja industri di sini. Halo. Sampaikan. Hentikan order pabrik Haujian. Jika mau kerjasama denganku, jangan ajak Haujian. Dasar sok berkuasa banget sih. Masih banyak pabrik garmen lain. Mana mungkin kau kuasai semuanya? Apaan ini? Bukan. Tak ada pabrik mau produksi, ini mereka yang melanggar. Suruh bayar ganti rugi. Tak ada kontrak. Tak ada uang muka. Kau ingatkan waktu Runi teman sekolah dulu. Harus besar dan kuat. Barang ini dikendalikan sendiri. Aku punya pabrik garmen, bahkan beberapa pabrik besar yang terus mendukungku. Penjualanku termasuk yang terbaik secara nasional. Pabrik besar pasti tidak akan tinggalkan pelanggan sebagus aku. Kerjasama denganmu. Bukan Pak Ling. Ini Pak Lin. Karena kita sudah saling kenal lama dan berasal dari desa yang sama, tolong bantu aku. Suaramu sengau. Aku bantu kalau pesanan ini gagal. Kau selalu cari masalah denganku. Kalau sampai kubiarkanmu lagi, aku pasti Lin Fiao. Sudah begini. Kau benar-benar tidak mau kasih muka, ya? Jadi kau benar-benar ingin aku mati? Baik. Tahu ini apa? Ini herbisida beracun. Babi putih? Ya. Sudah jelas. Lin Fiao, bantu atau tidak? Kalau tidak, aku akan jadi hantu jahat yang terus mengganggumu. Sial. Katamu hantu itu banyak, kau takkan beda. Sial. Ling Xiao. Direktur Ling. Kak Ling, suruh pabrik garmen itu kembali kerjasama denganku. Aku segera pergi, aku janji, oke. Kau bilang sengaja menyusahkan, aku malah fasilitasi. Kenapa? Semua keuntungan di dunia kau monopoli. Tidak adil, ya? Demi kebenaran. Ambil obatmu, jangan pernah muncul lagi. Muncul sekali. Aku hukum kau. Untukmu, nikmati perlahan. Sampai kapan kau sembunyi di losmen kumuh ini? Polisi sudah cari aku berkali-kali. Orang lain jualan bubble tea, kau ikut-ikutan. Orang buka konveksi, kau ikutan. Mereka sekarang sudah jadi elit, kau lihat keadaanmu sekarang. Kau terlalu. Sepanjang hari hanya bisa mengeluh terus. Musik yang lezat. Tidak bisa dihapus. Ini aku. Aku terus memikirkan hal ini. Perpanjangan otomatis. Sejak bertemu kamu, aku tak pernah mengalami hal yang Vima, pergi saja. Kau pikir aku peduli padamu? Muntah. Fang, ada kabar bagus untukmu. Hao Jian terjebak perangkapnya sendiri. Kini ditahan. Minimal 10 tahun baru bisa bebas. Katanya kabur, kok bisa tertangkap? Dia pikir bisa menelan proyek sebesar itu. Untungnya, ini justru memperkuat hubungan kita dengan klien. Kata, ya, kayaknya pernikahan Kak Fang sudah dekat. Pasti dong. Kakak sekarang termasuk orang terkaya di Indonesia. Pasti banyak wanita yang kepincut. Jangan sembarangan dengar tentang Fang. Istriku bukan orang semacam Istai. Oke, jangan bahas. Bagaimana perkembangan toko baju kita yang akan masuk ke Mal Pak Tong? Semua sudah buka. Saat saya mencari toko, semua toko laris. Bubble tea-nya antri panjang. Apalagi toko online kita. Laris luar biasa, gudang sampai kewalahan. Boleh. Semua kerja, libur dibatalkan. Kenapa? Hah? Kenapa? Karena
Singles Day. Koleksi baru wanita kakak sudah habis total. Pria juga kehabisan stok. Gudang bilang kosong. Katanya stok cukup. Stok sudah banyak. Pabrik kerja lembur setiap hari hanya bisa sebanyak ini. Penjualan hari ini setara penjualan 6 bulan biasa. Sangat fantastis. Wah, mantap. Kakak, semua ludes. Dunia bisnis memang ajaib. Lihat angka penjualan ini. Tidak menghambat sama sekali, malah laris dan untung besar. Astaga! Apa keajaiban yang kita ciptakan hari ini? Kakak, jangan-jangan reinkarnasi dewa kekayaan? Toko mana di negara ini yang bisa sesukses Anda? Hari ini kerja keras. Kalau selesai, aku traktir makan. Bukankah sudah kukatakan jangan ganggu? Kalau begitu aku pergi dulu. Direktur Ling, ada angin apa? Ayo cepat duduk, cepat-cepat. Wah, Pak Ling sudah baca berita? Sudah rahasia umum diversifikasi bisnis saya gagal. Kegagalan yang memalukan. Kenapa mau jual bisnis properti yang sudah sukses? Jangan diungkit. Terpaksa dijual, ini satu-satunya sumber dana. Hanya bisa bayar gaji karyawan setelah menjual ini. Apakah Anda punya ide? Saya tahu dulu saat Anda memulai bisnis, Anda tertarik pada bisnis properti. Sebenarnya ada sedikit ketertarikan. Jika Anda menjualnya, saya mau ambil alih. Saya akan berikan harga yang wajar. Nama perusahaan tetap saya gunakan tanpa diubah. Dipakai. Anda punya visi besar. Bisnis teh susu Anda menjadi nomor 1 nasional dan bisnis fashion juga berkembang pesat. Saya benar-benar harus banyak belajar dari Anda. Belajar apa-apa sih? Saya punya usulan. Setelah akuisisi, harap Bapak tetap menjadi. Saya ingin menjabat direktur utama. Saya awam di properti. Apakah Bapak bersedia? Persiapan lelangnya bagaimana? Tenang, Mas. Tanah ini pasti kami menang. Tunggu. Kebetulan. Ini lelang. Kamu juga boleh ikut. Hampir lupa memperkenalkan, saya sekarang manajer Daxiang Real Estate. Perusahaan yang kalian akuisisi selama ini selalu tertinggal oleh Rui Xiang. Aku lebih unggul. Bisa jadi. Apakah Anda bisa membuat kami mengalahkan Rui Xiang? Saya datang hari ini bersama bos saya. Jangan sombong. Hati-hati, jangan sampai malu sendiri. Haha, tak perlu kau pikirkan. Aku di sini. Kalian tidak akan pernah menang. Lot 2 pasti bisa kita dapatkan di masa mendatang. Akan jadi pusat bisnis baru. Saya kira Dauba pasti adalah pesaing kita. Jadi, kita harus memikirkan cara. Para hadirin, lelang dimulai sekarang. Lot pertama berada di kawasan bisnis pusat. Detailnya ada di dokumen Anda. Harga penawaran kami Rp4.000 AM. Silakan ajukan penawaran. 5.000. Ada yang lebih tinggi. 8.000. 8.000. Rp8.500 terlalu tinggi sekali. Tanah saja 8.500. Propertinya bisa tembus Rp10.000. Tenang, Pak He. Percayalah. Nanti aku harus pergi. Dia langsung naik 3.000, pasti sangat ingin dapatkan. Seperti memaksa dia. Aku yakin tanah ini pasti bernilai. Kembalikan yang lama. Tertawakanmu. Baik, aku percaya sekali ini. Rp8.500. Rp8.500. Ada tawaran lebih tinggi. Ada yang lebih dari 8.500. 8.500 pertama. 8.500 kedua. Ketiga kalinya. D.
Selamat untuk Daxiang Property sebagai pemenang dengan harga Rp8.500 M. Berikutnya adalah lot 2. Sebidang tanah di kawasan Heksi. Harga buka 1.500. Lokasi terpencil begini, siapa mau? Muka. Ada penawar? Jika tidak, lelang ini gagal. 2.000. Masih ada lagi. Rp2.000 sebanyak 2 kali. Masih mau? Kau tahu harga pembelian tanah itu dan risiko yang harus saya tanggung. Tapi Ling Xiang. Rp2.000 3 kali. Sudah jam 12 siang. Pak He! Fata, aku tak paham. Kenapa tawar lot 1 kalau tak mau? Bagaimana jika tak ada penawar? Dao bakal ngebet banget saingin kita. Aku bakal habisin dananya sebelum produk kita keluar. Kalau bisa kontrol biaya, masih bisa untung sedikit, tapi kalau terlalu tinggi, nanti susah. Dia tidak tahu apa-apa, cuma bisa rebutan sihir dengan kakak. Percaya sama dia. Meselin, lihatlah properti lagi, Bu. Banyak investor incar sihir. Dia cuma peternak babi. Dauba bohong, dia langsung percaya. Ling, kau berani nusuk aku? Jangan coba-coba. Kau berani. Kenapa kamu harus melawan kami? Kami juga tak mau ambil risiko sia-sia. Lahan nomor 2 kalian itu hanya sebidang tanah kosong. Aku ingin lihat apa yang bisa kalian habis. Ya sudah, rezeki berputar, sekarang giliran kita. Sudah saatnya maju di sini. Akan kuperlihatkan perkembangan pesat. Rumahmu selesai juga tak laku. Tutup mulutmu. Dengarkan aku, Dauba. Aku tunggu hasil kerjamu sekarang. Pak He, dengar. Aku ulang tahun. Harus terlihat bagus. Keponakanku, bayar acara ulang tahun pamanmu ya. Hei, paman. Kamu ini pamanku sendiri. Bagaimana bisa memaksa anak wargaku membayar semua ini? Apa salahku padanya? Keponakanku. Dia kaya sekarang. Bayar untukku tak bisa. Paman, ya. Kau pamanku. Seandainya kau bilang lebih awal, pasti kusiapkan yang meriah dan terhormat. Tapi kau bilang hari ini. Tidak pantas. Ling Xiang, dengar baik-baik. Aku keluar negeri. Aku berimigrasi. Kali ini, mungkin ini kumpul keluarga terakhir. Wah, paman. Kau mau keluar negeri? Bagus. 18 meja hari ini, aku yang traktir. Anggap saja hadiah untuk pamanku. Sungguh, ini baru keponakanku. Sejak kecil, perhatianku tak sia-sia. Kak mertua, makanlah. Bayar utang, mereka tidak boleh pergi. Ganti rugi. Ganti rugi. Mereka mengaku dibayar paman ketiga buat kerja di sini. Dia pakai namamu untuk kontrak palsu. Kontrak. Ternyata kumpul banyak uang. Ini sudah termasuk penipuan. Cepat laporkan polisi kalau dia jahat. Aku gak boleh diam saja. Tampilkan fotonya. Sebarkan. Suruh semua orang cari dia. Hadang di bandara. Pasti dia kabur ke luar negeri. Aku segera atur. Jangan pergi. Hari ini kau harus serahkan satu toko bubble tea paman, ketiga terima 200.000 darimu. Katanya mewakilimu. Kamu janji gandakan uangku lewat investasi properti. Kembalikan. Siapa yang janji? Cari orang itu. Jangan libatkan kakak saya. Pasti ada hubungan. Itu pamannya sendiri. Aku tidak peduli. Itu tabungan terakhir orang tuaku. Kembalikan uang atau ruko. Lagi pula kalian sangat kaya. Sialan. Semuanya, dengarkan penjelasanku. Kami sudah melaporkan ke polisi. Saya yakin polisi akan memberi solusi. Aku tidak mau solusi polisi. Kami mau uang kami kembali dan kami hanya menagih dari... Bayar atau kami mati di sini.
Semuanya tenang dulu. Percayalah, semua masalah pasti ada solusinya. Apa solusinya? Uang tak kembali. Lebih baik aku mati. Kalian orang kaya. Tidak mengerti bagaimana kami orang miskin hidup. Kami miskin. Saudara, aku mengerti. Dulu aku tak punya rumah, bahkan uang sewa pun tak ada. Bahkan ditipu habis. Tapi aku yakin, selama masih hidup, semua bisa diubah. Dulunya kau buruk. Benar. Tapi aku yakin, asal ada tekad dan tujuan, Masih ada harapan. Penjahatnya ketangkap. Kamu yang tangkap. Sudah ditangkap. Jangan rusuh di kantor bosku. Temanku sedang jemput paman untuk hadapi langsung. Jangan-jangan kau salahkan paman lalu tinggalkan masalah. Tidak mungkin. Aku juga bertanggung jawab. Kami usahakan uangmu kembali berapapun. Jangan percaya dia. Kamu kan pengusaha terkenal. Aku percaya sekali ini. Tolong! Tolong Ling Xiang! Ling Xiang! Aku pamanmu! Tolong! Kau selalu omong kosong. Kakakku pengusaha sukses, kekayaannya miliaran. Siapa sempat menyuruhmu menipu? Kau selalu memakai namanya untuk penipuan. Aku lakukan semua ini atas izin lisannya padaku. Paman, kau klaim terus aku mendukungmu. Tapi uangnya masuk ke siapa? Akan terungkap. Sudah kulaporkan polisi, mereka sedang di jalan. Lebih baik serahkan diri, mungkin dapat keringanan hukum. Kalau tidak, kupanggil warga masuk lagi. Haha, Ling Xiang. Aku pamanmu sendiri. Aku sudah mengasuhmu sejak kecil. Sekarang kau kaya, lantas melupakanku. Uang ini bagimu. Kan cuma setetes air di laut. Tolong bayarkanlah. Lalu kau pakai namaku dan perusahaan untuk menipu. Kalau bukan karena kau pamanku, karena ayahmu saudara ayahku, aku sudah cukup bersabar. Kembalikan uang mereka. Kau tega mengingkari semua ini, ya? Bayu. Sudah. Aku telepon anakku sekarang. Suruh dia kembalikan uangnya. Dengarkan, mulai hari ini, kita putus hubungan selamanya. Kau bukan lagi bagian dari keluarga kami, bos. Halo, Nap. Kau dan ibumu masih di AS? Aku tidak bisa datang sekarang. Aku tertangkap. Cepat transfer uangnya, aku perlu mengembalikannya. Harus dikembalikan. Kenapa tidak? Kalau enggak, aku bisa dipenjara. Halo. Wah! Halo. Halo. Astaga, kok aku punya anak bangsat begini? Maaf. Anakku nggak peduli, aku nggak punya uangnya ada di dia. Lalu gimana ini? Muat. Ini urusanku apa, Pak Lin? Katanya kau yang bertanggung jawab. Kalau kami nggak urus, ya kami cari kau. Sialan, penipunya di sini. Kenapa cari kakakku? Janji bertanggung jawab tadi. Kau yang dipanggil. Tenang saja, aku bertanggung jawab penuh. Tapi aku butuh waktu. Begini saja. Kebetulan perusahaan kami sedang cari kurir dan driver makanan. Kalau kalian ingin kerja, bisa gabung di perusahaan kami atau buka agen kurir kalau mau kerja sama. Kurir dari mana? Kamu ke ruang rapat, tenangkan warga dulu. Stafku akan jelaskan sisanya. Tenang, ikuti saja aku. Pasti untung. Oke, kamu pintar. Aku ikutin. Asuh. Sial. Dan dia gimana? Serahkan ke polisi. Kamu kira dia nggak bisa bayar? Apa maksudmu? Apa maksudnya? Paman, iya. Aku tahu sifatmu. Jangan kira hanya karena kamu berpose di acara ulang tahun, langsung dipercaya semua pergerakanmu sudah kularang ke polisi. Nggak nyangka. Beraninya kamu. Sudah dilaporkan, terus apa lagi? Uangnya belum di tangan kita. Aku keluar dalam beberapa tahun.
Anakku di luar tetap hidup enak. Kamu bisa apa? Paman, iya. Kamu pikir anakmu masih percaya delay transfer internasional? Dengarkan aku. Laporan ini bukan main-main. Kamu akan segera masuk dan anakmu itu akan kelaparan di luar negeri. Dasar brengsek, kamu kejam. Kamu sudah tahu. Kenapa baru sekarang bilang? Oh, kamu sengaja mempermainkanku? Sengaja? Ya, memang aku sengaja. Terima kasih pada Paman memperkenalkan banyak kurir dan pengantar makanan. Ling Xiang, hujan, kamu. Ling Xiang. Aku sudah bawa Paman ke penyidik. Setelah kasus selesai, korban bisa dapat uangnya. Jika ada masalah ekonomi, bisa tanda tangan kontrak lewat pembayaranku, nanti bayar saja. Fata, pamanmu tak perlu diurusi. Dia tak anggap kami keluarga. Masih pantas ku sebut Paman. Paham. Tapi dari pihak ayahmu, kita tak punya alasan. Bertahun-tahun, ayah pasti sudah kecewa. Rumah Paman di kota itu pun ayah yang beli. Ujung-ujungnya, dia malah menghinakan kami sebagai kampungan. Sudah, lupakan saja. Kak Fang sedang melakukan pemotretan baju baru. Ayo ikut lihat. Bagus, sangat bagus. Ayo, arahkan pandangan ke kiri. Geser sedikit ke kanan. Sempurna. Pak Ling, maaf, bisakah Anda menunggu di luar sebentar? Fang, meskipun kita tak pernah kencan, belum pernah pacaran dengan serius, tapi aku yakin akan menjadi suami yang baik setelah menikah. Aku akan setia dan cintai kau selalu. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Bagaimana, cantik? Ya, istriku paling cantik. Mari cium. Ah, di gudang ini kamu ngapain? Tidak ada orang. Ayo. Waduh, maaf mengganggu kalian yang sedang mesra. Kamu mau apa? Aku cari Fang Fang. Fang. Tidakkah kau takut dia mundur di pelaminan? Lagi pula ini bukan pertama dia melakukan ini. Pijuan, jika kau cari masalah, jangan salahkan aku. Kenapa takut? Kau orang kaya. Aku cuma ingin lihat bagaimana pernikahan orang kaya. Waktu kita nikah dulu, bahkan gaun pengantin pun tak ada. Jangan ingatkan masa lalu. Pikiranku dulu ingin menikahimu bikin aku jijik sekarang. Kalau tak tahu diri pergi, aku panggil orang. Aku hanya seorang ibu hamil. Suami saya sudah Haruskah kau bersikap begitu padaku? Ayo pergi. Laporan keuangan bulan ini. Jangan main-main di kantor. Aku mencium istriku, kenapa? Jangan. Cium biasa, kenapa? Silakan masuk. Pak Ling. Pak Wang, silakan. Oh. Pak Ling, saya pusing. Aku pergi dulu. Pak Wang, ada apa sampai terburu-buru? Pak Ling, sekarang bangun rumah harus perbaiki jalan. Bahannya juga naik, harga properti pasti ikut naik. Lokasi heksi mana tahan dengan kenaikan bahan baku? Tenang saja, Pak Wang. Lokasi ini nanti harganya akan melambung tak terduga. Mana bisa dipercaya? Daerah terpencilmu itu. Aku bukan cacat fisik. Ngapain juga beli kursi roda? Tidak boleh, kau sekarang bukan sendiri. Tapi berdua. Sayang, kalau sakiti ibumu, aku tidak akan memaafkanmu. Baru hamil, lihat dirimu.
Ini cuma hamil. Semua wanita pernah hamil. Perlukah dimanja segitu? Sudah kuperingatkan, jauhi kami. Kalau keluargaku sampai celaka, kau juga takkan selamat. Berlebihan. Aku bukan monster. Kurma merah. Tenang saja. Rumah akan kujual pulang ke desa. Jangan awasiku seperti penjahat. Sesukamu. Lihat ibu hamil itu dimanja. Aku, saat suami ada, meragukan. Asal-usul anak sendiri. Kini suami tiada. Siapa peduli nasib kami? Andai dulu menikah dengan Ling Xiang. Kini aku benar-benar mencintaimu. Kamu segalanya, nak. Dan, lihat sini. Lihat. Ada apa sih sampai marah-marah? Konglomerat terbesar ASEAN hadir di konferensi internasional minggu depan. Dia berani mengejek kita tak punya chip canggih. Tergantung orang lain. Faktanya, kami punya keunggulan di bidang ini. Blokade teknologi bikin sulit. Bos, ayo kita masuki bidang ini. Itu bagus, bukan? Kamu bicara santai. Riset chip itu seperti bakar uang. Tidak worth it. Betul. Apakah sepadan? Apa beda? Kekayaanku termasuk teratas di negara ini. Harusnya kita beri kontribusi citra sosial. Ayo, ajak aku lihat. Bos, orang terkaya Asia Tenggara ini langsung menemuimu. Sangat membanggakan. Betul sekali. Karena ini pertama kalinya. Mari kita sambut mereka sebagai tuan rumah yang baik. Ah iya, Kak. Uang dari paman sudah dikembalikan. Semua korban yang tanda tangan perjanjian sudah selesai ditangani. Syukurlah waktunya tidak terlalu lama. Juga berkat perkembangan layanan kurir dan pesan antar yang pesat. Mereka serakah bukan salah. Kau sudah melakukan yang terbaik, bahkan lebih dari cukup. Bos Ling, betapa lama kita tidak bertemu. Bos Ling, lama tak bertemu. Hahaha. Dalba, hari ini aku punya tamu penting. Jangan ganggu, pergi. Aku tak mau mengusirmu. Jika tebakanku benar, tamumu orang terkaya Asia Tenggara. Delba, kau dapat kabar lalu datang untuk mengacau. Pergi ya! Hari ini akan kubuat terkejut total. Bos, kau buat aku terkejut. Kecuali kau Taipan Asia Tenggara. Aku tak punya waktu. Menti. Xiao Ma diberi. Aku tak punya waktu. Enak ya. Xiao Ma diberi. Jangan gerak. Akulah orang terkaya Asia Tenggara. Haha. Kau terkaya Asia Tenggara. Siapa percaya cuma dengan kartu kecil ini? Xiao Ma. Aku sungguh orang terkaya Asia Tenggara, asisten khusus Cina. Ada bukti dokumennya. Kalau tak percaya, mana mungkin Satpam biarkan aku masuk? Mana mungkin ganggu? Kalau kau asisten orang terkaya Asia Tenggara, berarti bosmu pasti sangat payah. Buka sekarang. Perhatikan baik-baik. Cepat pergi. Bagaimana ini? Rasakan akibat meremehkanku. Segera seduhkan teh berkualitas terbaik untukku. Xiao Ma, pergi dulu. Bagaimana ini? Bos Ling mau bicara privat. Ayah, aku sudah memberimu banyak muka. Aku lebih tahu sifatmu dari siapapun.
Jika aku menyelidiki semuanya sampai tuntas, kau akan hancur. Cepat pergi. Encik Ling, semua bisnis di Asia Tenggara tidak akan ada lagi bayangan Ling Xiang. Kamu akan menyesal. Kamu akan menyesal. Kakak sudah selidiki. Dao curi dokumen. Xiao Mo. Bos Ling, tolong bantu aku. Di tas ada uang tunai dan dokumen identitas asisten eksekutif khusus. Tunggu dulu. Kini terbukti Dao Ba mencuri dokumenmu. Bagaimana buktinya? Betul ke dokumen tuh? Di ponselku ada video perjanjian otorisasi lisan antara bos dan aku. Sekarang ponsel bisa merekam video. Kamu pasti tahu, kan? Mencuri dokumen asing dan uang. Pegangan pisau ini. Demi secangkir teh sampai terjerat masalah. Xiao Ma, laporkan ke polisi, serahkan dia ke polisi. Sudah lama tidak bertemu. Tidak menyangka sekarang jadi terkaya Asia Tenggara dan asisten Cina. Aku tak menyangka. Pemilik toko teh dulu. Waktu singkat, sudah meraih kesuksesan besar. Pak Ling, maksudku Direktur Ling. Tidakkah kau tertarik mengembangkan bisnis internasional? Uangku sekarang sudah berlimpah. Selama kita berbicara, saldoku bertambah. Cukup untuk hidup seumur hidup orang biasa. Jadi, ku ingin uang ini bermanfaat lebih besar. Bosmu jago di bisnis properti. Tapi aku sangat tidak suka dengan kata-katanya soal kurangnya produk teknologi kita. Memang rasanya pahit, tapi itulah faktanya. Benar sekali. Uang itu akan kugunakan. Industri teknologi ciptakan produk inovatif. Dan latih talenta unggulan. Pak Ling, Anda benar-benar pengusaha sejati. Tenang, saya akan maksimal bantu realisasi kerjasama ini. Semoga proyek ini milik Anda. Baik, terima kasih banyak. Aku pulang dulu untuk persiapan. Terima kasih. Ada satu hal. Terima kasih telah memaafkan saya dulu di toko teh. Maaf dan terima kasih. Jangan sungkan, saudara. Dan virus sedang merebak, banyak yang sudah tertular. Banyak karyawan kita yang sakit. Beberapa pabrik kehabisan pekerja. Yang harus berhenti, biarkan. Hadapi situasi khusus. Cepat pergi tanya karyawan, tengok adakah yang perlu bantuan. Jika dibutuhkan, kami bantu semampu kami. Bang, banyak warga darurat masker dan obat. Kita bukan perusahaan obat, tapi mereka tetap bertahan. Katanya kau penyelamat, tanpa kau mereka binasa. Begini bukan solusi. Instruksikan agar tidak berkerumun. Berpencaralah segera. Janji kami akan usahakan sebaik mungkin untuk dapatkan obat. Kamu juga harus membeli mesin produksi masker. Cari pabrik garmen yang masih buka. Perintahkan mereka untuk segera memproduksi masker. Baik, saya paham. Halo. Sayang. Apa tuh? Pak Wang pingsan. Baik, saya tahu. Jangan panik, akan kuirim helikopter. Xiao Ma. Nanti bagikan logistik medis ini, aku dan Xiao Zhao ke lokasi lain. Direktur Lee, akan kubayar hutang itu. Karyawan perusahaan kita saat ini butuh peralatan medis. Bisa berbagi sedikit. Badimu, kami pun tak cukup. Cepat pergi sana. Rp7 untuk satu. Pak Ling, kita pernah bersaing dulu. Persaingan dalam perniagaan memang biasa. Saya tahu Anda dermawan. Ramai staf kami telah dijangkiti virus. Obat tidak ada. Begini saja, Pak He, jangan khawatir. Butuh berapa banyak? Apakah ini sudah cukup? Cukup, Pak Ling.
Berapa? Jangan bicara uang. Kita bersaudara. Saya senang bisa membantu kalian. Baik kali, Pak Ling. Xiao Ma, antarkan suplai medis ini ke kantor Pak He. Aku antar ke tempat lain dengan Xiao Zhao. Kakak ini menurut. Ada, ini dia. Pak Ling, kalau ada masa depan butuh bantuan saya, perintah saja. Pak He sedang susah. Mari atasi bersama. Halo, halo. Apa? Astaga! Sayang, pasti lelah. Ada lagi, maafkan aku. Aku tak bisa menemanimu melahirkan. Kak Papa, bukankah kamu sedang sibuk? Ketuban pecah tiba-tiba. Anakmu tak mau aku sakit lama-lama. Beruntung memilikimu. Beruntung sekali. Ibu juga bantu, tak perlu khawatir. Tak menyangka hidup bisa senyaman ini. Anak kita sungguh membanggakan. Ya, siapa sangka. Dulu saat nikahi Ki Juan, mas kawin sedikit pun tak ada sampai jual rumah. Sungguh malu waktu itu kepada dia. Masih ingat dulu apa yang kamu lakukan? Sekarang kan sudah baik. Pak Ling, Anda menang dengan suara terbanyak sebagai pengusaha paling bertanggung jawab. Apa perasaan Anda? Pertama-tama, duluan terima kasih. Apa yang menjadi motivasi awal Anda? Motivasiku, hidup tak boleh sia-sia. Mungkin karena pengalamanku, hingga aku yakin akan ini, lebih memahami dan berambisi. Benar-benar Tuan Ling. Apa pesan Anda untuk pengusaha lain yang sejawat? Saat kami masih miskin dulu, sibuk berlarian, hanya bertahan hidup. Tapi kemudian dapat keberuntungan, akhirnya punya tabungan. Lalu sadar bisa membantu orang sekitar. Jadi gunakan kemampuan untuk menolong lebih banyak orang. Seperti biasa, kekuatan besar bawa tanggung jawab besar. Mari maju bersama. Bagus. Aku bangga padamu.